Halo, namaku Hilman. Selamat berjumpa kembali di channel saya ya. Terima kasih sudah klik video ini. Artinya Anda akan belajar mengenai bot Telegram. Kemudian teman-teman harusnya sudah nonton video sebelumnya ya, video seri yang ke-7. Jadi saya harusnya di video ini adalah seri ke-8 dan sudah membuat video 1-7. Jadi kita akan melanjutkan daripada seri video mengenai bot Telegram ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai fitur dari penggunaan bot Telegram. Nah, sebelumnya kita coba ulas dulu ya video atau mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai registrasi di bot. Harusnya di video yang ke-7 ini teman-teman udah bisa registrasi dan bisa sukses menginput data ke dalam Google Spreadsheet. Kemudian bagaimana caranya kita mempersingkat atau membuat si user itu setelah registrasi harus di-approve dulu oleh admin yang ditentukan sebelumnya gitu. Jadi kalau kita melihat bot yang sebelumnya ya, kita juga sudah sukses nih, kita input. Kemudian sudah kita cek juga di sini kita sudah berhasil memasukkan data 4 jenis data ya, nama, nick, jabatan, sama nomor handphone gitu. Kemudian kita juga sudah nge-record di sini dan hasilnya harusnya 0 ya, yang atas ini. Kemudian karena kita sudah berhasil nih, sebelumnya kita coba lagi, tapi sekarang kita tentukan dulu akses bot dengan nama saya ini sebagai admin. Karena kita harus mengetahui dulu bagaimana kalau seseorang berhasil registrasi, kemudian admin ini harusnya menerima notifikasi sehingga akan mengirimkan ID. Nah, kita nanti akan coba bagaimana caranya meng-ACC atau meng-approve seorang user sehingga bisa mengakses botnya. Kemudian perintah untuk menambahkan akses itu hanya dimiliki oleh admin ya. Jadi hanya yang pada kolom E ini angkanya adalah angka 1. Kita langsung coba saja ya, karena yang atas nama username ini kita sudah registrasi. Kita coba menggunakan user Telegram lain sehingga bisa mengecek gitu notifnya sudah terkirim atau belum. Itu kita coba pindah akun dulu ya. Kemudian nah yang ini botnya sama ya, yang ini masih yang Super SD ini. Kita coba setelah registrasi kita coba pendaftar ya, ini kita namain pendaftar 1 ya. Nah, kemudian kita untuk memastikan kita cek juga apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah masuk ya pendaftar 1, kita lengkapi datanya sampai ke nick, jabatan, dan nomor HP. Kita dummy saja, nicknya 3456 misalkan. Kemudian membalas lagi jabatan saya misalkan. Kemudian nomor handphonenya misalkan 0888, kita dummy aja dulu gitu. Nah, kemudian dari sini harusnya ada notif ya terhadap admin gitu. Nah, verifikasi ini bisa dilakukan oleh admin dan harusnya data di sini sudah terkirim semua gitu ke spreadsheet gitu yang sudah kita tentukan. Nah, kita cek sekarang harusnya ke Telegram saya ini ada notif ya, karena saya sebagai admin. Kita cek apakah ada notif atau tidak di ininya. Kita cek di sini ya. Nah, ini belum ada notif teman-teman. Harusnya ada notif ke Telegram saya karena saya di sini sebagai admin gitu. Jadi harusnya begitu usernya ini begitu registrasi, nah yang ini harusnya dijalankan nih send notif to admin. Jadi harusnya begitu ini akan dikirim nih send notif to admin ini, dan kemudian kirim notif admin ini akan dijalankan ke ini ya, seperti di video sebelumnya harusnya berhasil gitu. Nah, ini masih ada error sedikit, cuman yang terpenting adalah bagaimana kita membuat codingan selanjutnya, yaitu untuk end user gitu ya. Pertama, teman-teman harus menambahkan case yang baru ini, case yang end user ini. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit dulu. Tujuannya adalah jika usernya itu adalah admin,
atau user yang memiliki hak akses admin di dalamnya ini, maka diizinkan untuk mengeksekusi perintah sebelumnya. Ini harusnya notifikasi untuk berhasil gitu ya. Kemudian menjalankan metode atau menjalankan fungsi dari ubah permit. Nah, ubah permit ini kita ada di file add user gitu ya. Ubah permit ada di paling atas. Nah, ini teman-teman bisa ketikkan, bisa pause dulu videonya, kemudian diketikkan ya, untuk ubah permit dulu ID-nya ini gitu ya. Sebelumnya saya coba fungsinya, saya coba dulu ya teman-teman, saya demokan dulu. Saya coba langsung aja karena tadi notifnya nggak muncul, jadi saya copy manual aja ID-nya. Kemudian harusnya saya akan mengubah angka 0 ini menjadi angka 1. Nah, caranya menggunakan /add user ya. Kita samakan perintahnya dengan yang ada di sini. Add user yang ada di main. Ini kecil semua ya. Kita pakai add user, kemudian ID-nya kita kirimkan. Harusnya ini ada notif. Nah, ini terjadi error, berarti ada yang salah dengan si bot ini gitu ya. Ada sesuatu yang error, kemudian jadi dia nggak jalan gitu ya. Cuman kita cek aja, dan ternyata memang benar akses botnya tidak muncul. Nah, ini kita coba cari dulu ya, apa penyebab dari error ini gitu, sehingga kenapa bisa tidak membalas atau tidak merespon. Apakah botnya merespon jika di start? Nah, merespon ya. Kemudian jika di help, nah muncul juga nih kemungkinan ada yang keliru nih dalam dalam botnya nih. Nah, ini harusnya setelah berhasil itu akan mengirimkan notifikasi ke admin ya, harusnya. Tapi ini masih ada yang keliru, mungkin masih ada yang error. Coba kita balik lagi ya ke tadi, maaf ada sedikit ini ya, kemungkinan ini saya balik dulu ya. Jadi untuk adminnya saya buat yang ini, yang cari cabutan. Nah, kemudian saya akan coba registrasi ulang menggunakan akun saya. Jadi saya balik kalau tadi, karena setelah saya cek ada kekeliruan di kebalik ya. Jadi ini yang nama ini harus di atas gitu, jadi yang jadi adminnya. Tapi saya coba lagi ini, saya hapus dulu. Jadi saya akan melakukan registrasi menggunakan akun saya yang ini. Jadi harusnya nanti akan ada notif ke bot yang ini, ke akun yang ini. Nah, ini tadi kita anggap ini sudah daftar sebagai admin utama ya, pengelolanya gitu. Nah, sekarang harusnya nanti ketika saya berhasil akan ada notif ke sini. Kita coba mendaftar di sini menggunakan /registrasi ya. Nah, di sini kemudian kita masukkan nama, kemudian kita masukkan nick sembarang, kemudian kita masukkan jabatan juga, saya misalkan, kemudian nomor handphone juga. Setelah ini terima kasih sukses, kemudian ada notif ya harusnya. Nah, ini sudah ada notif nampaknya, akan mengirimkan ID ini, halo Mas Admin, username Hilman Aji ini dengan ID sekian ingin mengakses bot gitu kan. Nah, kemudian verifikasinya bisa dengan cara /add user ya. Tadi udah muncul juga di sini, udah semua nih. Kemudian kita kepencet. Nah, ini kita akan membuat angka 0 ini menjadi angka 1 menggunakan perintah atau komen yang ada, yang baru yang tadi ya, yang saya jelasin yang ini. Jadi harusnya akan ngasih notif, kemudian akan mengubah permit ini ya. Jadi kalau permitnya adminnya belum angka 1, dia nggak bisa nih pakai perintah add user ini. Jadi filternya sebetulnya ada di if ini gitu ya. Makanya saya bilangnya manajemen user gitu.
karena setiap komen itu ditentukan dulu siapa yang boleh akses, siapa yang nggak boleh akses. Itu saya coba lagi ya, menggunakan add user ya di sini. Kemudian diikuti atau dispasi menggunakan ID. Nah, di sini user dengan ID ini sekian telah diizinkan menggunakan bot caca gitu. Ini saya ada kesalahan narasi saja ya. Nanti bisa di custom, bisa diedit gitu. Nah, kita cek apakah angka 0 tadi udah berubah atau belum. Nah, udah berubah ya. Jadi fungsi update dalam bot ini kita sudah berhasil melakukannya dengan codingan yang ini, yang add user ini, yang ubah permit. Teman-teman bisa pause videonya, kemudian bisa ketik, silahkan. Kemudian intinya intinya di script potongan fungsi ini kita mengubah angka 0 di permit ini menjadi angka 1 ini. Sehingga datanya kita cari, kemudian si permit ini kita update nih di sini menggunakan sheet spreadsheet.value.update, value range-nya, sheet ID-nya apa, range name-nya apa. Kemudian mengirim notifikasi suksesnya ke si admin. Jadi adminnya dikasih tahu juga kalau yang ini nih, pesan yang tadi nih, yang ini user dengan ini telah diizinkan. Nah, itu codingannya ada di sini, send to notif to admin, dan isinya adalah pesannya yang ini. Nah, ini kenapa ada banyak, karena ketika satu admin membuat approval atau menyetujui user, maka semua admin-admin yang lain, kalau adminnya lebih dari satu, juga dikasih tahu ya. Makanya kita di sini lakukan pengiriman berulang ya, berulang terhadap yang kolom admin botnya ini angka 1 gitu. Teman-teman bisa pelajari saja ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa hubungi saya, bisa di kolom komentar ataupun di Instagram ya. Kemudian atau lewat Telegramnya sendiri juga bisa, teman-teman japri aja ke saya. Kemudian tadi pesannya di sini ya. Nah, ini tadi narasi yang saya bilang keliru, ini bisa dirubah saja ya. Kemudian notif ke penggunanya gitu. Jadi yang udah ini tuh nanti saya sebagai pengguna juga diberi tahu ya sama botnya kalau saya udah dikasih izin gitu untuk bisa menggunakannya. Kemudian bisa dengan cek menggunakan /help gitu. Di /help ini hanya bisa diakses kalau akses botnya itu angka 1 gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya videonya biar nggak terlalu panjang. Kita next video kita bahas mengenai materi lanjutannya, mengenai materi yang lainnya dari bot Telegram ya. Masih sangat banyak fitur yang harus kita bahas mengenai pesan yang dikirim, jenis pesan yang dikirim, mengenai koordinat, mengenai gambar, file dan lain-lain. Kemudian inline keyboard, mengenai input juga masih banyak jenisnya. Mohon maaf juga karena baru sempat buat video lagi ya, karena ada sesuatu hal yang mesti diurus sekitar beberapa minggu ke belakang gitu. Terima kasih sudah support saya dengan cara menonton video ini, kemudian dengan cara subscribe. Alhamdulillah, terima kasih juga support yang melalui Traktir ID ya. Semoga bermanfaat buat saya dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.